Bab 5728, Zona Kematian Terlarang. Gema sumpah yang diucapkan di hadapan gerbang surgawi baru masih bergema di surga ke-9, tetapi Dev tak tega menikmati kemuliaan semua kaisar yang datang memberi penghormatan. Ia tahu bahwa sang pemakan jiwa bagaikan duri yang beracun, jika tidak disingkirkan maka lama-kelamaan akan menjadi ancaman besar, bahkan dapat membahayakan pondasi yang baru saja didirikannya. Setelah mempercayakan urusan Tianmen kepada orang lain dan meninggalkan beberapa naga untuk menjaga daerah tersebut, Dev, bersama Lao Hei, Chen Biking yang datang dari Yan Luo Tianzong, dan lebih dari 300 naga paling elit, memulai perjalanan mereka ke Laut Darah Netherworld. Laut Darah Netherworld, yang terletak di ujung barat 9 surga, adalah salah satu medan pertempuran utama dalam pertempuran kuno antara dewa dan iblis. Tempat ini seakan menjadi luka di dunia, ruangnya sangat tidak stabil, dan energi negatif berupa kekacauan, pembunuhan, dan kebencian menyebar kemana-mana. Bahkan sebelum sampai, bau darah yang menyengat dan memuakkan serta sensasi dingin yang menusuk jiwa menyerang indera saya. Melihat ke kejauhan, cakrawala tampak ditutupi oleh hamparan merah gelap yang tak berujung. Itu bukan matahari terbenam, tetapi lautan darah sungguhan yang terbentuk dari darah para dewa, iblis, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Air lautnya kental bagaikan sirup, dan yang bergulung-gulung bukanlah ombak, melainkan rangan roh-roh yang tersiksa, dan penuh dendam. Di atas lautan darah, awan merah tua yang mengancam menyelimuti daerah itu sepanjang tahun, dengan kilat menyambar melaluinya, warnanya merah darah yang menakutkan, mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Ruang di sini menjadi rapuh dan terdistorsi, dengan keretakan spasial hitam muncul entah dari mana seperti bekas luka dan kemudian menyembuhkan diri sendiri, melahap segalanya. Tanah di bawahnya hangus menghitam, dipenuhi kerangka-kerangka raksasa dan senjata-senjata yang hancur. Beberapa kerangka sebesar gunung, dan bahkan setelah berabad-abad, mereka masih memancarkan aura dingin. Sialan, tempat terkutuk ini sungguh tidak menyenangkan. Si tua Hei menggelengkan kepala naga, tampaknya berusaha mengusir rasa dendam dingin yang menyelimuti jiwanya. Bahkan seekor naga dengan sifat berkulit keras dan berdaging tebal ini merasakan ketidaknyamanan secara naluriah. Chen Biking dikelilingi aura naga biru, memurnikan udara kotor yang mendekat. Tatapan matanya yang dingin juga penuh kesungguhan. Kebencian di sini telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hukumnya kacau, yang menekan kekuatan kita sampai batas tertentu. Semua orang harus berhati-hati. Dev mengangguk. Ia bisa merasakan bahwa menyerap energi spiritual pun sulit di sini, dan udara dipenuhi dengan hawa nafsu darah yang semakin membara. Jika bukan karena kemampuannya menyerap energi jahat dan fondasinya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan penerbangan. Berdasarkan fragmen ingatan tetua tulang jahat dan petunjuk yang dikumpulkan kemudian, sarang pemakan jiwa seharusnya berada di jurang pemakaman jiwa, jauh di dalam laut darah. Dev memperluas indera keilahiannya, tetapi di tanah yang kacau ini, indera keilahiannya sangat terganggu, dan hanya dapat mencakup area seluas beberapa puluh mil. Mari kita mencari secara perlahan, perhatikan area-area yang fluktuasi jiwanya tidak normal. Pasukan naga memperlambat langkahnya, seperti ular piton raksasa yang berhati-hati, melata di sepanjang tepian tanah terlarang kematian ini, sebelum dengan hati-hati menjelajah lebih dalam ke lautan darah. Saat memasuki wilayah udara di atas lautan darah, aura negatif yang intens meningkat beberapa kali lipat. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mencium aroma makhluk hidup, seperti hiu yang mencium darah, menyerbu keluar dari lautan darah, berubah menjadi garis-garis hantu merah tua, mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan menyerbu ke arah pasukan naga. Roh-roh pendendam ini tidak kuat secara individu, tetapi jumlah mereka begitu besar hingga hampir tak terbatas. Terlebih lagi, mereka tak kenal takut dan serangan mereka langsung menyasar jiwa-jiwa, membuat mereka cukup merepotkan. Sucikan mereka. Dev memberi perintah. Chen Biking mengambil inisiatif. Kinaga azurinya berubah menjadi hujan cahaya biru yang memenuhi langit. Dimanapun cahaya itu jatuh, roh-roh pendendam meleleh seperti es dan salju, mengeluarkan jeritan memilukan sebelum berubah menjadi gumpalan asap hijau. Naga-naga lainnya pun memamerkan kemampuan unik mereka, melepaskan napas naga, guntur, badai, es. Segala macam mantra bawaan yang mekar di atas lautan darah, membersihkan aliran roh-roh pendendam yang tak ada habisnya. Dev tidak bergerak. Ia tetap waspada, mengerahkan seluruh indera ilahinya untuk mencari jejak yang mencurigakan. Mereka terbang di sepanjang lautan darah dan melihat banyak pemandangan aneh, pulau-pulau yang terbuat dari tumpukan tulang. Ada mayat dewa raksasa yang tidak lengkap mengambang di lautan darah. Ada pusaran merah darah yang terbentuk secara alami yang melahap segalanya. Bab 5729 ditemukan. Bahkan ada beberapa monster laut darah dengan wujud ganas yang lahir dalam kondisi yang begitu keras. Mereka merasakan aura naga yang kuat dan kebanyakan memilih untuk menunggu, tetapi beberapa monster bodoh mencoba menyerang dan dicabik-cabik oleh naga. Pencarian itu merupakan proses yang panjang, membosankan, dan berbahaya. Selama waktu ini, mereka menghadapi beberapa badai merah darah yang mengerikan, yang mengandung kekuatan spasial yang kacau dan dampak jiwa yang kuat. Jika Dev tidak menstabilkan ruang dengan menara penekan iblis tepat waktu dan melindungi para naga dengan indera kedewaannya yang kuat, beberapa naga mungkin akan terluka atau bahkan binasa. Mereka juga tersandung ke alam ilusi, di mana racun jiwa yang tidak berwarna dan tidak berbau meresap ke udara, yang mampu menimbulkan ketakutan dan ilusi terdalam dalam makhluk hidup.
Beberapa naga dengan kemauan lemah hampir menyerang satu sama lain, tetapi untungnya Dev menggunakan asal-usul ilusi untuk menghilangkan racun tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka mencari selama 10 hari penuh di Laut Darah Netherworld yang luas dan tak terbatas, tetapi tetap tidak dapat menemukan lokasi pasti dari Burial Soul Abyss. Bahkan Dev pun merasa semakin gelisah. Pelahap jiwa ini memang licik seperti rubah, menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dengan sangat baik. Tuan Dev, pencarian ini bukanlah solusi. Lautan darah ini terlalu luas, dan juga membebani kita. Si tua Hei, yang agak gelisah, melepaskan semburan napas naga, membakar habis roh-roh pendendam di depannya hingga hancur. Dev terdiam sesaat, sorot mata penuh tekad melintas. Ia berhenti, melayang di atas lautan darah, dan menara penekan iblis perlahan muncul di telapak tangannya. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka kita akan memaksanya keluar. Ia mengaktifkan menara penekan iblis, tubuhnya memancarkan cahaya lembut namun luar biasa luas. Sebuah kekuatan tarik-menarik dan penekan yang menyasar jiwa-jiwa suci, terutama yang jahat, beriak keluar dari menara ke segala arah. Sebagai musuh bebuyutan jiwa, menara penekan iblis bagaikan mercusuar di tengah kegelapan Laut Darah Netherworld, tempat roh-roh pendendam bertebaran. Menara ini pasti memiliki kepekaan dan daya tarik khusus bagi jiwa-jiwa sisa setingkat pemakan jiwa. Benar saja, kurang dari waktu sebatang dupa telah berlalu sejak menara penindas iblis melepaskan kekuatan penuhnya. Bas. Di daerah sekitar 1000 mil jauhnya dari mereka, lautan darah tiba-tiba mulai mendidih hebat, dan pusaran besar tanpa dasar perlahan terbentuk. Di tengah pusaran itu, fluktuasi jiwa yang mengerikan, jahat, dan sangat kuat namun agak halus perlahan-lahan terbangun, seperti binatang purba yang tertidur. Dev sangat akrab dengan fluktuasi jiwa itu, tak lain adalah Soul Devourer. Ketemu. Kilatan cahaya melintas di mata Dev. Ia menyingkirkan menara penekan iblis dan memimpin pasukan klan naga untuk bergegas menuju pusaran. 1000 mil dapat ditempuh dalam sekejap. Pusaran itu sangat besar, diameternya ratusan mil, dan darah yang berputar seperti pintu masuk neraka, memancarkan kekuatan hisap yang dingin. Di tengah pusaran itu, tidak ada kegelapan total, melainkan cahaya redup dan menakutkan yang memancar darinya, seolah-olah ada surga tersembunyi. Jurang jiwa, sepertinya ini tempatnya. Dev dapat merasakan adanya penghalang spasial independen di bawah pusaran tersebut. Ayo, turun. Dengan keterampilan dan keberaniannya yang luar biasa, ia memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu langsung ke pusat pusaran. Lao Hei, Chen Biking, dan naga lainnya mengikuti dari belakang. Setelah melewati penghalang darah yang kental dan membran spasial yang kuat, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapanku. Ini bukanlah jurang gelap seperti yang mungkin dibayangkan, tetapi ruang bawah tanah yang luas, kosong, dan menakutkan. Langit berwarna merah tua, seperti darah beku, tanpa matahari, bulan, dan bintang, hanya cahaya redup yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Bumi gelap gulita, ditutupi segala macam batu bergerigi dan bentuknya aneh, dan udara dipenuhi bau darah serta kebencian jiwa yang 10 kali lebih kuat daripada di luar. Tepat di tengah-tengah ruangan itu berdiri singgasana raksasa yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang duduk anggun di singgasana. Sosok itu bukanlah entitas fisik, melainkan terdiri dari bayangan-bayangan yang sangat padat dan kebencian. Tubuhnya dilalap api jiwa hitam samar, wajahnya kabur, hanya matanya, seperti dua kilatan hijau menakutkan, terbakar dengan kebencian tak berujung, keserakahan, dan semacam ketidakpedulian kuno. Bab 5731, Perang Besar Pecah. Dev menepuk dadanya, tampak heroik. Ayo, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas, kakek ini berdiri di sini hari ini. Bukankah kau ingin mengambil jiwaku? Bukankah kau ingin membakarku? Ayo, aku, kakekmu, akan menggunakan kultivasi manusia abadi tingkat 6-ku untuk menghadapi sisa jiwa monster kuno ini yang telah hidup entah berapa tahun. Aku bahkan bisa mengatasinya dengan satu tangan. Kalau kau gentar sedikit saja, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Pernyataan Dev yang sangat percaya diri, bahkan arogan, tidak hanya membuat Soul Devourer murka hingga membuat 3 dewa mayatnya melonjak marah, tetapi bahkan naga-naga di belakangnya saling bertukar pandang dengan bingung. Tuan Dev, bukankah dia terlalu percaya diri? Lawan kita, bagaimanapun juga, adalah monster kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Murka, sang pemakan jiwa tertawa, suaranya bagaikan teriakan burung hantu yang mengerikan. Baiklah. Baik, karena kau sangat menginginkan kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang aku sekaligus. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bagi seorang yang mulia surgawi untuk tidak dihina. Dia telah memutuskan untuk menyiksa Dev sampai mati menggunakan metode paling kejam untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, Dev melambaikan tangannya dan berkata kepada si tua hitam yang bersemangat dan naga-naga lain di belakangnya, jangan bergerak, tetaplah di pinggir dan awasi. Aku bisa menangani anjing tua ompong ini sendirian. Ia mematahkan lehernya, dan pedang pembunuh naga melompat ke tangannya, ujungnya mengarah langsung ke sang pemakan jiwa. Ia memberi isyarat dengan jarinya, anjing tua, kemarilah dan matilah. Pada saat ini, Dev merasa momentumnya tak terhentikan dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan di dalam dirinya melonjak, seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan.
Dia sangat yakin bahwa dengan perpaduan berbagai hukum, peningkatan kekuatan abadi yang kacau, dan banyaknya kartu truf, menantang jiwa sisa yang melampaui levelnya sama sekali bukan masalah. Bocah sombong dan bodoh, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya kekuatan seorang Celestial Venerable. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, sang pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan tahta tengkorak hancur. Jiwa yang telah mengeras itu langsung berubah menjadi arus gelap yang membentang melintasi langit dan bumi, membawa kekuatan jiwa mengerikan yang melahap segalanya, juga kebencian tak berujung yang telah dibangkitkan oleh seluruh burial abis, menyapu ke arah Dev. Bagus sekali, domain pedang 5 elemen, aktifkan. Perlambat waktu, distorsi ruang. Dev mengeluarkan raungan panjang dan menyerang maju tanpa rasa takut. Domain pedang 5 warna langsung terbuka, dan hukum waktu dan ruang diaktifkan secara bersamaan, mencoba menarik Soul Devourer ke dalam ritmenya. Pertempuran hebat pun terjadi seketika. Awalnya, Dev memang tampil mengagumkan. Cahaya pedangnya sangat tajam, menggabungkan berbagai hukum, dan dapat menyerang dari sudut yang luar biasa, memaksa aliran kekuatan jiwa sang pemakan jiwa untuk terus terbelah dan mengelak. Hukum waktu menyebabkan pergerakan Soul Devourer terkadang tersendat, sedangkan hukum ruang menciptakan berbagai penghalang terdistorsi untuk mengganggu serangannya. Hahaha, anjing tua, cuma itu yang kau punya. Sepertinya gelar Celestial Venerable-mu kebanyakan palsu. Dev bertarung dengan keganasan yang semakin meningkat, tidak lupa mengejek yang lain saat dia melepaskan cahaya pedang yang menyilaukan yang diresapi dengan niat pedang yang murni, hampir mengenai inti tubuh jiwa Soul Devouring Venerable. Sang pemakan jiwa menggerutu, tampaknya telah menderita kerugian kecil, dan api jiwanya berkedip-kedip. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan diri Dev. Namun, seiring berjalannya waktu, Dev perlahan-lahan merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwa sang pemakan jiwa tampaknya tidak ada habisnya. Terlebih lagi, penguasaannya terhadap kekuatan jiwa mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ketika cahaya pedang Dev menebas jiwanya, hanya menyebabkan beberapa kerusakan kecil, yang kemudian segera terisi kembali oleh kebencian yang muncul dari area di sekitarnya. Sedangkan untuk serangan yang menyasar jiwa, sang pemakan jiwa memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berarti, dan bahkan dapat melahap dan mengasimilasinya. Yang lebih mengerikan adalah Soul Devourer memiliki pengalaman bertempur yang luar biasa kaya. Dia tampaknya mampu memprediksi setiap serangan yang akan dilancarkan Dev, dan selalu berhasil menetralkannya dengan biaya minimal. Serangan baliknya, meski tampaknya sederhana, seringkali secara langsung menargetkan kelemahan halus dalam pengoperasian hukum Dev, atau mengikis kelemahan dalam asal-usul jiwa sucinya. Boom! Setelah bentrokan langsung, domain pedang 5 elemen Dev bergetar hebat dan hampir hancur. Bab 5732, jangan bergerak. Ia merasakan kekuatan jiwa yang sangat dingin dan korosif menembus pertahanan kekuatan abadinya, menyerbu langsung ke lautan kesadarannya, menyebabkan rasa sakit yang tajam di jiwanya. Ia terpaksa mundur ratusan kaki, wajahnya sedikit memucat. Bagaimana itu mungkin? Dev terkejut. Kekuatan naga ilahinya ternyata tidak mampu menahan erosi kekuatan jiwa lawan yang sangat padat. Hehehe, nak, apa kamu takut sekarang? Sang pemakan jiwa tertawa puas dan menyeramkan. Hukummu memang mendalam, dan kekuatan abadimu sungguh aneh. Tetapi di hadapan kekuatan absolut dan perbedaan alam, semua itu hanyalah tipuan belaka. Aku telah melahap lebih banyak jenius daripada yang pernah kau lihat. Dev menggertakkan giginya dan menolak mempercayainya, mengaktifkan menara penekan iblis sekali lagi. Menara penekan iblis, tekan jiwa. Pagoda itu terbang keluar, memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti sang pemakan jiwa. Secerca kekhawatiran terpancar di mata sang pemakan jiwa, tetapi lebih dari itu, keganasan, jika itu menara penekan iblis dalam keadaan utuh, aku mungkin harus menghindari ujung tajamnya. Tapi sekarang, hancurkan untukku. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya yang sangat besar, mengubahnya menjadi cakar hantu hitam pekat yang menutupi langit, dan dengan kuat meraih tirai cahaya yang dipasang oleh menara penindas iblis. Desis-desis-desis. Penghalang cahaya itu bergesekan dengan keras dengan cakar-cakar hantu itu, menghasilkan suara gemeretak gigi. Cahaya menara penekan iblis berkedip-kedip, dan meskipun menahan tubuh jiwa, kekuatan jiwa penguasa pemakan jiwa terlalu kuat, dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk melawan. Percepatan waktu. Tebas. Memanfaatkan kesempatan itu, Dev menggunakan hukum waktu untuk mempercepat dirinya dan langsung muncul di sisi pemakan jiwa. Pedang pembunuh naga melancarkan serangan terkuatnya. Namun, sang pemakan jiwa seolah memiliki mata di belakang kepalanya, jiwanya berputar pada sudut yang tidak logis, menghindari titik vital, sementara pada saat yang sama, duri jiwa yang padat dan setajam jarum diam-diam melesat ke arah dahi Dev. Dev merasa ngeri dan buru-buru menghindar, tetapi bahunya tetap terserempet. Seketika, rasa sakit yang menusuk-menusuk jiwanya, membuat separuh tubuhnya hampir mati rasa, seakan-akan ada bagian jiwanya yang terkoyak. Dengan baik. Dev mengerang, keringat dingin membasahi dahinya. Kecepatan dan teknik yang diunggulkannya tampak kurang efektif saat melawan lawannya. Tuan Dev. Melihat ini, Lao Hei dan Chen Biking sangat cemas dan ingin maju untuk membantu. Jangan bergerak. Dev menggertakkan gigi dan berteriak. Ia masih memiliki harga diri dan tidak ingin bawahannya melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu.
Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan trauma di jiwanya, kilatan kegilaan berkelebat di matanya. Anjing tua, terima jurus pamungkasku. Luo Agung, Golden Classic, Aura Tao. Dia berkomunikasi dengan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya, memanfaatkan jejak sajak Taois tertinggi, yang kemudian dia integrasikan ke dalam niat pedangnya sendiri. Ini salah satu kartu asnya. Sejak kitab suci emas Luo Agung dibuka beberapa kali, Dev juga mampu memanfaatkan kekuatannya. Akan tetapi, masih belum ada cara untuk melepaskan kekuatan Grid Luo Golden Classic sepenuhnya. Dengan satu serangan pedang, angin dan awan berubah warna. Seolah-olah suara penciptaan Tao bergema, cahaya pedang menjadi kuno dan luas, membawa sedikit penghakiman dan akhir, dan menebas ke arah pemakan jiwa. Serangan pedang ini menyebabkan sang pemakan jiwa menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Menarik, tapi belum cukup. Ribuan jiwa melahap surga. Sang pemakan jiwa meraung, dan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Burial Sol Abyss tampaknya mendengar perintah itu, dengan panik menyerbu ke dalam tubuh jiwanya, menyebabkan auranya melonjak seketika. Ia berubah wujud menjadi bayangan iblis raksasa yang berdiri tegak dan mengagumkan, membuka rahangnya yang besar untuk melahap surga, dan benar-benar menggigit langsung cahaya pedang Dev, yang mengandung hakikat Dao. Boom! Sebuah ledakan dahsyat menggema di tengah Burial Abyss. Badai energi merobek angkasa, bumi retak, dan lautan darah menyembur keluar. Dev merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang darinya, dan pedang pembunuh naga hampir terlepas dari tangannya. Ia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah yang dimuntahkannya membentuk garis merah menyilaukan di udara. Ia terbanting keras ke bebatuan aneh di kejauhan, mematahkan banyak tulang dan menggeser organ-organ dalamnya. Jiwanya terasa seperti dipukul palu berat, dan pandangannya kabur. Bayangan iblis yang diubah oleh Soul Devourer juga menjadi sangat redup akibat serangan pedang itu, dan bahkan mengeluarkan erangan kesakitan, jelas menderita beberapa luka, tetapi jauh dari luka serius. Bab 5733 Mari kita bertindak bersama. Dia membentuk kembali wujud jiwanya, menatap Dev yang sedang berjuang untuk bangkit dari kejauhan, tatapannya penuh ejekan dan kekejaman. Ini serangan terkuatmu. Biasa saja, kau bahkan tidak pantas menggelitikku. Dev berlutut dengan satu kaki, menopang tubuhnya dengan pedangnya, terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan. Bagaimana caranya? Bahkan setelah menggunakan semua kartu asnya, termasuk esensi Tao dari kitab emas Luo Agung, dia masih belum bisa melukainya sampai ke akar-akarnya. Tidakkah kamu merasa sangat kuat? Bukankah seharusnya kita bisa menghancurkan anjing tua ini dengan jentikan tangan kita? Kenyataan pahit itu bagai seember air es, memadamkan rasa percaya diri dan kesombongannya yang sebelumnya membara. Ia mulai meragukan hidupnya. Mungkinkah kemenangan gemilangnya sebelumnya di 9 surga hanya karena lawan-lawannya terlalu lemah? Saat berhadapan dengan monster kuno yang benar-benar bertahan hidup sejak zaman kuno, kekuatanku saat ini sama sekali tidak cukup. Terlebih lagi, sang pemakan jiwa belum sepenuhnya memadatkan tubuh fisiknya. Melihat wajah Dev yang putus asa, sang pemakan jiwa menjadi semakin sombong. Nak, apa kau mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Berlututlah dan mohon ampun, serahkan jiwamu dan menara penekan iblis, dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Dev mengangkat kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan meskipun masih ada keterkejutan di matanya, ada lebih banyak tekad yang kuat untuk melaju ke tepi jurang. Dia tahu bahwa kepahlawanan individu tidak akan berhasil. Memohon ampun, memohon pada pantat ibumu. Dev tiba-tiba berdiri tegak dan meraung ke arah pasukan naga di belakangnya, yang sudah tak mampu menahan diri lagi, si hitam tua. Si hijau kecil, tunggu apa lagi? Serang bersama, bunuh anjing tua ini untukku. Duel 1 lawan 1 dan menyelamatkan muka hanyalah omong kosong dalam menghadapi hidup dan mati. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membunuh sang pemakan jiwa. Raung, saudara-saudara, bunuh bajingan tua ini. Balas dendam Tuan Dev. Hei tua telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan dialah orang pertama yang meraung dan menyerbu ke depan. Bentuk formasi pembunuh Dewa Naga segudang. Teriak Chen Biking sambil mengarahkan para naga untuk membentuk formasi. Ratusan naga melepaskan raungan yang menggetarkan bumi. Energi jahat mereka menyatu menjadi naga energi yang lebih besar dan lebih padat, menyerbu ke arah Soul Devourer dengan tekad untuk menghancurkan segalanya. HMPH, sebesar apapun semutnya, mereka tetaplah semut. Karena kalian sedang mencari kematian, aku akan mengusir kalian semua. Soul Devourer mendengus dingin. Menghadapi pasukan naga yang besar, ia tetap tak kenal takut. Jiwanya melonjak sekali lagi, memanfaatkan kekuatan seluruh Burial Sol Abyss, dan beradu sengit dengan pasukan naga. Si tua hitam, yang tak dapat menahan diri lagi, adalah orang pertama yang mengeluarkan raungan yang menghancurkan kehampaan. Tubuh naga yang sangat besar, yang membawa energi mengerikan yang luar biasa, bagaikan gunung iblis hitam yang membara, menghantam langsung tubuh jiwa besar sang pemakan jiwa. Formasi pembunuh dewa 10.000 naga, aktifkan. Suara dingin Chen Biking membawa hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aura naga biru di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi pilar cahaya inti yang memandu formasi pertempuran. Ratusan naga bergerak sesuai perintah. Mereka tidak lagi bertarung sendiri-sendiri, melainkan terbang dan berputar-putar dalam lintasan yang sangat misterius. Raungan naga mereka bergema satu sama lain, dan energi naga yang dahsyat berkumpul dengan liar di seluruh formasi.
Dalam sekejap, wujud Dharma Naga Emas bercakar 5, beberapa kali lebih besar dari tubuh asli si tua hitam dan seluruhnya terdiri dari energi yang terkondensasi hingga ekstrim, terkondensasi dan terbentuk di atas Burial Soul Abyss. Wujud Dharma ini ditutupi sisik dan baju zirah, dan mata naganya bagaikan dua matahari yang menyala-nyala, memancarkan tekanan mengerikan yang dapat membuat dunia kehilangan warnanya. Ini adalah formasi pertempuran kuno yang diwariskan melalui ras naga, mesin pembunuh yang mengumpulkan kekuatan semua naga menjadi satu. Mengaum. Naga energi emas itu meraung, seolah berasal dari zaman purba. Cakar naganya yang besar merobek ruang, membawa fluktuasi hukum yang dapat memusnahkan segalanya, dan dengan ganas menerkam sang pemakan jiwa. Kemanapun cakar naga itu lewat, ruang angkasa hancur bagaikan kaca yang rapuh, memperlihatkan turbulensi kehampaan gelap di belakangnya. Hanya tipuan, Panji 10.000 jiwa, muncullah. Menghadapi serangan gabungan yang cukup mengancam wujud asli sang mulia surgawi, sang pemakan jiwa akhirnya mengabaikan sebagian penghinaannya. Ia mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan sebuah panji jiwa yang besar, sehitam tinta, dengan jutaan jiwa yang terzalimi berjuang dan meratap di permukaannya, terbang keluar dari kedalaman jiwanya. Bab 5734 ceroboh dan tidak sadar akan kematian. Panji 10.000 jiwa tumbuh tinggi tertiup angin, seketika berubah menjadi ukuran 1.000 kaki. Saat Panji berkibar, roh-roh pendendam hitam dan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar bagai banjir yang meluap. Roh-roh pendendam ini lebih padat dan lebih ganas daripada yang ada di lautan darah. Mereka meraung dan berkumpul menjadi badai jiwa yang dahsyat, menghantam cakar raksasa naga energi dengan ganas. Boom! Dua kekuatan yang mampu menghancurkan dunia bertabrakan dengan hebat. Abyss of Souls tampaknya telah menandai akhir zaman. Gelombang kejut energi yang mengerikan itu menyebar keluar dalam bentuk bola, seketika mengubah bebatuan bergerigi, yang lebih keras dari besi murni, menjadi debu, dan mengikis tanah gelap di bawahnya hingga puluhan kaki. Bahkan ruang angkasa itu sendiri menjadi sangat terdistorsi, dengan retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan memusnahkan di mana-mana seperti kilat hitam. Naga energi emas itu meraung kesakitan. Cakar raksasanya, yang telah mengumpulkan kekuatan ratusan naga, telah terkikis dan aus lebih dari setengahnya dalam bentrokan dengan badai jiwa Panji jiwa segudang. Semburan roh pendendam yang mengalir dari Panji 10.000 jiwa juga dimurnikan dan diuapkan dalam jumlah besar oleh kekuatan yang murni yang terkandung dalam cakar naga. Bentrokan ini ternyata menjadi pertarungan yang ketat. Bagaimana ini mungkin? Dev menyaksikan dari jauh, jantungnya bergetar karena terkejut. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan formasi pembunuh Dewa Myriad Dragon, yang cukup untuk menghancurkan Dewa Surgawi kelas 5 dengan mudah. Namun, formasi itu dihalangi oleh Yang Mulia pemakan jiwa sendirian. Seberapa dalamkah fondasi monster tua ini? Jangan berhenti, terus serang, habisi dia. Setetes darah menetes dari sudut mulut Chen Biking, jelas menunjukkan bahwa memimpin formasi megah seperti itu telah memberinya tekanan yang luar biasa, namun tatapannya tetap tajam saat ia dengan paksa mengaktifkan formasi tersebut. Naga emas itu meraung sekali lagi, ekornya yang besar bagaikan cambuk dewa kuno, mengaduk angin dan awan, dan menyerang sang pemakan jiwa dengan kekuatan yang mampu menghancurkan hukum alam. Pada saat yang sama, naga itu membuka mulutnya, dan napas naga emas yang menyala-nyala dengan diameter lebih dari 100 meter menyembur keluar seperti galaksi yang tercurah. Hei, bagus sekali, surga dan bumi yang melahap jiwa. Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, dan panji jiwa segudang menari liar di bawah kendalinya. Lebih banyak roh pendendam muncul. Roh-roh ini tidak lagi menyerang tanpa berpikir, tetapi mulai bergabung dan menyatu, berubah dalam sekejap mata menjadi 9 naga roh pendendam yang ukurannya sama sekali tidak kalah dengan naga energi emas. 9 naga iblis ini sepenuhnya terbuat dari kebencian yang paling murni, dengan sisik dan cakar yang jelas. Api hijau hantu menyala di rongga mata mereka saat mereka meraung tanpa suara namun dengan kekuatan yang menusuk langsung ke jiwa, dan mereka dengan berani menghadapi naga energi emas itu. Dor. 10 makhluk besar terlibat dalam pertempuran paling primitif dan brutal di atas Burial Abyss. Cakar dan gigi saling mencabik, energi berbenturan, dan jiwa terkikis. Setiap benturan meletus dengan raungan yang menggetarkan bumi dan turbulensi energi yang mengerikan. Kekuatan yang murni dari klan naga dan kebencian yin yang ekstrim dari sang pemakan jiwa saling berbenturan dan memusnahkan, mengubah ruang ini menjadi penggiling daging hukum. Namun, si tua hitam tidak ikut serta dalam kekuatan gabungan formasi tersebut. Mengandalkan tubuh fisik dan naluri tempurnya yang tak tertandingi, ia bagaikan pembunuh yang mengamuk, terus-menerus melancarkan serangan mendadak ke arah tubuh utama sang pemakan jiwa. Anjing tua, ambil ini dari cakar kakekmu yang hitam. Old Hei memanfaatkan kesempatan itu, dan dengan kelincahan yang tak sebanding dengan ukurannya, tubuh naga besarnya langsung muncul di belakang dan di samping jiwa Soul Devourer. Cahaya gelap mengembun pada cakar naga yang ditutupi sisik tebal, merobek kehampaan dan dengan ganas mencengkeram area inti jiwa. HMPH, dasar cacing bodoh. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, bahkan tanpa menoleh. Dengan satu pikiran, perisai hitam tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan jiwa langsung mengembun di sekitar tubuh jiwanya. Mendesis. Cakar si hitam tua menghantam perisai jiwa, menimbulkan suara gesekan yang melengking dan percikan api beterbangan di mana-mana. Perisai jiwa berfluktuasi hebat dan retakan muncul, tetapi tidak pecah. Pada saat yang sama,
Kekuatan tolak jiwa yang mengerikan dan ganas menyebar ke atas sepanjang cakar naga, menyebabkan tubuh besar si tua hitam bergetar hebat dan mengeluarkan raungan menyakitkan. Lapisan tipis es hitam telah menutupi cakar naga itu, dan rasa sakit yang menyengat di tingkat jiwa membuat pergerakannya terhenti sesaat. Jiwa beku. Si hitam tua terkejut sekaligus geram. Ini pertama kalinya ia menghadapi serangan yang mampu langsung menembus tubuhnya yang kuat dan melukai jiwanya. Bab 5735 sekarang giliranmu. Keluar dari sini. Dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa langsung memunculkan tombak jiwa hitam sekeras benda fisik, membawa ketajaman yang dapat menembus apapun, dan melesat ke arah kepala si tua hitam. Si tua hitam ketakutan dan buru-buru memutar tubuh naganya untuk menghindar. Tombak jiwa menyerempet lehernya, mengambil sepetak besar sisik naga yang berkilauan dengan kilau metalik, meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang menggerogoti jiwanya. Si hitam tua. Mata Dev terbelalak ngeri saat menyaksikannya. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwa dan raganya, berjuang untuk terbang. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan keadaan terus berlanjut seperti ini. Meskipun pasukan klan naga kuat, pemakan jiwa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kini menguasai medan pertempuran. Kekuatan jiwanya hampir tak terbatas, dan metodenya tak terduga dan aneh. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan dikalahkan. Dia harus melakukan sesuatu. Menara penekan iblis. Tekan dia untukku. Mengabaikan luka-lukanya, Dev dengan panik menyalurkan kekuatan abadi kekacauannya ke menara penekan iblis di telapak tangannya. Pagoda itu berputar cepat, mengembang sekali lagi, dasarnya memancarkan daya hisap dan cahaya pemurnian yang lebih kuat, mencoba mengganggu dan melemahkan kekuatan jiwa sang pemakan jiwa, sehingga menciptakan peluang bagi pasukan naga. Benda menyebalkan, hancurkan. Sang pemakan jiwa jelas sangat waspada terhadap menara penekan iblis. Ia mengalihkan sebagian pikirannya untuk mengendalikan panji jiwa segudang, yang kemudian menembakkan seberkas cahaya hitam pekat yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam, dan menghantam tubuh menara penekan iblis. Dentang. Seperti bel besar yang dipukul, menara penekan iblis bergetar hebat, cahayanya meredup lebih dari setengahnya dalam sekejap, dan bahkan retakan kecil muncul di badan menara. Dev terpukul keras, memuntahkan seteguk darah lagi. Koneksi spiritualnya rusak, dan ia hampir jatuh dari langit. Tuan Dev. Chen Biking berseru kaget, operasi formasi sedikit melambat. Momen kelemahan sesaat itu langsung dimanfaatkan oleh sang pemakan jiwa. Sekarang, kutukan pemakan jiwa 9 meter. Mata sang pemakan jiwa bersinar terang, memperlihatkan 9 naga iblis pendendam yang terkunci dalam pertempuran dengan naga energi emas. 3 di antara mereka tiba-tiba mengubah arah, mengabaikan serangan naga energi dan membiarkan cakar dan napas naga itu merobek luka besar di tubuh mereka. Mereka menyerbu ke arah inti avatar naga energi emas dengan cara yang merusak diri sendiri, pusat formasi yang dibentuk oleh Chen Biking dan para tokoh klan naga besar lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa sejati sang pemakan jiwa meletus, dan tangannya membentuk segel mantra yang aneh dan rumit. Fluktuasi jiwa yang tak kasat mata dan tak berwujud, namun membawa kekuatan kutukan paling jahat, menyebar seperti riak di air, langsung menyelimuti 3 naga pendendam yang menyerang dan area target mereka. Tidak bagus, ubah formasi segera. Ekspresi Chen Biking berubah drastis saat ia merasakan kekuatan kutukan yang langsung merasuki jiwanya. Ia buru-buru mencoba mengubah formasinya. Namun sudah terlambat. Meletus. Sang pemakan jiwa dengan dingin mengucapkan satu kata. Boom, ledakan, ledakan. Naga pendendam berkepala 3 itu menghancurkan dirinya sendiri begitu mendekati inti formasi. Energi mengerikan yang bercampur dengan dampak jiwa yang diperkuat oleh kutukan itu meledak seperti 3 matahari hitam di dalam formasi pertempuran naga. Engah. Chen Biking, yang berada di garis depan, dan sekitar selusin naga yang lebih lemah di dekatnya, semuanya memuntahkan seteguk darah naga. Esensi jiwa yang terkandung di dalamnya langsung terkikis dan larut oleh kekuatan kutukan. Aura naga biru milik Chen Biking menghilang, wajahnya berubah pucat, dan dia jatuh dari udara, auranya sangat lemah. Avatar naga emas raksasa itu, setelah mengalami kerusakan parah pada mata inti arainya, mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang besar seketika menjadi ilusi dan transparan sebelum runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Ratusan naga yang menjaga formasi itu terpukul keras dan jatuh dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panji. Banyak naga yang sisiknya hancur dan tanduknya patah, dan luka mereka bervariasi tingkat keparahannya. Formasi pertempuran hancur dalam sekejap. Xiao King. Dev ketakutan dan ingin bergegas menangkap Chen Biking, tetapi dia juga terluka parah dan gerakannya terlalu lambat. Hehehe, kamu benar-benar menyedihkan. Sang pemakan jiwa tertawa penuh kemenangan. Meskipun jiwanya agak meredup akibat ledakan sebelumnya, auranya tetap kuat. Tatapannya menyapu dengan kejam pasukan naga yang kalah, dan akhirnya tertuju pada Dev yang sedang berjuang. Sekarang giliranmu, Junior. Akan kubiarkan kau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana semua ketergantunganmu pada orang lain mengerang dan mati di depan matamu sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, panji 10.000 jiwa berkibar lagi, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seperti serigala lapar yang mencium bau darah, menerkam naga-naga yang terluka yang jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia sendiri berubah menjadi sosok hantu yang bengkok, membawa niat membunuh yang tak berujung, dan langsung menyerang Dev.
Dia ingin secara pribadi menghancurkan jiwa bocah nakal ini yang telah berulang kali memprovokasi dia dan membuatnya terlihat bodoh. Bab 5736 Aku akan melawanmu sampai mati. Lindungi Tuan Dev. Meskipun lukanya parah, Lao Hei meraung dan melangkah maju lagi, menggunakan tubuh besarnya untuk menghalangi jalan Dev. Naga-naga lain yang masih bisa bergerak juga berjuang untuk terbang, mencoba membentuk garis pertahanan terakhir. Namun, tanpa dukungan formasi pertempuran, masing-masing naga tampak sangat rentan menghadapi Soul Devourer. Minggir! Dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa mengirimkan gelombang kejut jiwa. Beberapa naga yang menyerbu tersambar petir seakan-akan oleh palu raksasa tak terlihat, menjerit sambil terhempas mundur, cahaya jiwa mereka meredup, jelas tak tertolong. Si tua hitam mati-matian menyemburkan napas naga, namun napas itu dengan mudah dinetralkan oleh sang pemakan jiwa, yang menghantamkan tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan jiwa ke kepalanya. Boom! Tengkorak si hitam tua yang luar biasa keras retak, dan ia menjerit pilu. Tubuh naganya yang besar jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan kawah yang dalam. Asap dan debu memenuhi udara, dan nasibnya tak diketahui. Si hitam tua, Dev menyaksikan tanpa daya saat Lao Hei menderita luka parah saat melindunginya, dan rasa sakit yang menyayat hati serta amarah yang tak tertahankan hampir melahapnya. Dia membencinya, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Aku benci kesombonganku sendiri. Kalau saja aku tidak terlalu percaya diri dan bersikeras untuk bertarung satu lawan satu, kalau saja aku tidak meremehkan kekuatan mengerikan dari Soul Devourer, situasinya tidak akan jadi seperti ini. Perasaannya yang sebelumnya sangat kuat dan menakutkan telah berubah menjadi lelucon belaka ketika dihadapkan dengan kenyataan kejam saat ini. Selalu ada orang yang lebih mampu darimu, dan selalu ada sesuatu yang di luar pemahamanmu. Pada akhirnya, ia membayar harga yang mahal untuk masa muda dan kesombongannya. Sosok hantu pemakan jiwa sudah dekat, niat membunuhnya yang mengerikan hampir membekukan darah dan jiwa Dev. Dia menatap wajah buram yang terbentuk oleh kebencian, pada api hijau pucat yang menyala dengan ejekan dan kekejaman, dan hatinya dipenuhi oleh kebencian dan keputusasaan. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Tidak. Dia tidak bisa mati. Liu Sue masih menunggunya. Gerbang surgawi baru saja didirikan, dan Ciyun baru saja memulihkan tubuh fisiknya. Masih banyak yang harus dia lakukan. Didorong oleh naluri bertahan hidup dan keengganan terakhir, Dev memeras sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya dan bahkan mulai membakar esensi jiwa sucinya yang telah rusak. Pedang pembunuh naga memancarkan getaran yang menyedihkan, dan pada bilahnya, 5 elemen cahaya, riak ruang waktu, dan bahkan jejak ritme Luo Dao Agung yang hampir tidak dapat dirasakan, secara paksa dipadatkan sekali lagi. Ini adalah serangannya yang terakhir dan paling gila. Dasar anjing tua pemakan jiwa, masuklah ke neraka bersamaku. Dengan mata merah dan penampilan seperti orang gila, Dev, yang menghunus pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah penguasa pemakan jiwa yang berada tepat di depannya bagaikan ngengat yang tertarik pada api. Pukulan pengisap. Sang pemakan jiwa mencibir. Jauh di dalam jiwanya, sebuah titik kegelapan yang ekstrim mulai mengembun. Itu adalah inti dari kekuatan jiwa aslinya. Ia akan memusnahkan jiwa Dev sepenuhnya dalam satu serangan. Bentrokan terakhir antara keduanya akan segera terjadi. Pada saat kritis ini, mutasi dan generasi. Bas. Seluruh Burial Abyss of Souls mulai bergetar hebat tanpa peringatan. Itu bukan getaran yang disebabkan oleh pertempuran, tetapi getaran yang lebih dalam yang berasal dari sumber ruang ini. Di atas langit merah gelap Burial Soul Abyss, sebuah celah raksasa tiba-tiba terbuka, membentang di seluruh bidang pandang. Di balik celah itu, bukan lagi kehampaan yang gelap gulita, melainkan cahaya bintang yang tak berujung, menyilaukan, luas, dan megah. Pilar cahaya bintang yang murni dan suci, dipenuhi dengan pemurnian tertinggi dan napas kehidupan, jatuh seperti bima sakti dari surga. Mengabaikan jarak di angkasa, cahaya itu langsung menembus penghalang Burial Abyss dan bersinar dengan ketepatan yang tak tertandingi pada tubuh jiwa Soul Devourer yang hendak bertabrakan dengan Dev. Ah, ini, cahaya pemurnian bintang, bukan? Saat dia dihantam pilar cahaya bintang, sang pemakan jiwa mengeluarkan teriakan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Jiwanya yang luar biasa kokoh, seolah berhadapan dengan musuh bebuyutannya, mulai mendidih, meleleh, dan menguap dengan dahsyat. Rasa sakit yang berasal dari sumber jiwanya sejuta kali lebih dahsyat daripada serangan fisik apapun. Perubahan mendadak ini tiba-tiba menghentikan serangan Dev, yang sudah siap bertarung sampai mati. Ia mendongak dengan takjub. Sambil menatap pilar cahaya bintang yang turun dari langit, memancarkan aura yang familiar namun aneh, dan pada Soul Devourer di dalamnya, melolong kesakitan saat jiwanya tampak menipis, pikirannya hampir kosong. Apa yang terjadi? Siapa ini? Apakah Anda turun tangan dan menyelamatkan mereka pada saat genting ini? Bab 5737 keras kepala sampai akhir. Itu dia? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Tidak, mustahil. Suara sang pemakan jiwa dipenuhi dengan getaran putus asa, seakan-akan dia telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Dev menatap tak percaya pada perubahan mendadak ini, perasaan linglung karena hampir selamat membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Meskipun terluka, ia menatap langit berbintang yang tak berujung di balik retakan. Di tengah cahaya bintang yang menyilaukan, sosok yang samar namun agung perlahan muncul.
Sosok itu tampak tersusun dari cahaya bintang yang tak berujung, dengan hukum-hukum bintang yang luas mengalir di sekelilingnya. Wajahnya yang spesifik tidak jelas, tetapi memancarkan keagungan dan kesucian. Namun, hal itu menanamkan dalam diri semua makhluk hidup yang hadir, termasuk roh-roh pendendam yang mengamuk, rasa kagum dan ketidakberartian yang mendalam. Itu, Tuan Roh Api, Dev terkejut. Dia merasakan aura itu tak lain dan tak bukan adalah aura dari Dewa Bintang Roh Api. Tak disangka, di saat genting ini, Dewa Roh Api kembali turun tangan. Saat sosok cahaya bintang itu muncul, suara lembut namun agung seakan berasal dari balik langit, bergema di seluruh burial abis. Pemakan jiwa, kau telah melanggar aturan surgawi, mencuri sumber jiwa, mengganggu ketertiban alam bawah, dan bahkan mencoba melahap orang terpilih yang ditakdirkan untuk malapetaka. Kejahatanmu pantas dihukum. Suaranya tenang, namun seperti penghakiman terakhir. Setiap kata mengandung kekuatan hukum, menghantam sisa-sisa jiwa yang mulia surgawi pemakan jiwa, membuatnya gemetar semakin hebat. Tidak, Tuan Bintang, ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Aku bersedia menerima hukuman apapun, aku hanya memohon ampuni nyawaku. Sang pemakan jiwa, yang tak lagi peduli dengan martabatnya sebagai yang mulia surgawi, dengan panik bersujud dan memohon belas kasihan kepada sosok di langit berbintang itu, bagaikan anjing aneh yang mengibaskan ekornya. Jiwa itu terpelintir dalam cahaya bintang, tampak sangat lucu dan menyedihkan. Soul Devourer tahu bahwa dia bukan tandingan Fire Spirit Star Lord. Melihat sang pemakan jiwa, yang tadinya begitu sombong dan mengajar mereka hingga babak belur beberapa saat sebelumnya, kini begitu rendah hati dan ketakutan, rasa frustrasi dan amarah Dev yang terpendam pun menemukan jalan keluar. Dia dengan kuat menekan luka-lukanya, menegakkan punggungnya, dan meskipun berlumuran darah dan tampak sangat acak-acakan, wajahnya sekali lagi memancarkan senyum mengejek yang menyebalkan saat dia melepaskan rentetan serangan pada Soul Devourer, yang meratap di bawah cahaya bintang. Bukankah ini anjing tua sombong yang menyebut dirinya yang mulia surgawi? Kenapa dia jadi begitu lemah hanya dalam beberapa menit? Bukankah dia baru saja akan mencabut jiwaku dan membakarku selama 10.000 tahun? Bukankah dia menyebut kita cacing dan semut? Ada apa denganmu? Kenapa gemetar? Aduh, jiwamu tipis sekali, seperti kain compang camping. Mungkin akan hancur tertiup angin. Kemana perginya kesombonganmu itu? Tunjukkan pada senior Fire Spirit Star Lord. Oh, aku lupa, kau hanya berani menggonggong beberapa kali di depan kami semut. Begitu kau melihat orang yang benar-benar penting, kau langsung menjadi pengecut tak bertulang punggung. Kau benar-benar mempermalukan makhluk surgawimu. Masih minta ampun? Kamu tahu caranya minta ampun sekarang. Di mana kamu sebelumnya? Sudah kubilang, sudah terlambat. Bajingan tua yang jahat dan sangat bejat sepertimu pantas ditangkap oleh Dewa Bintang Roh Api Senior dan dibakar hidup-hidup. Tidak, dibakar hidup-hidup dalam lampu jiwa. Dia akan membakarmu selama 10.000 tahun. Kutukan Dev sangat pedas, ludahnya hampir berceceran di wajah sang pemakan jiwa. Dia mencurahkan seluruh rasa frustrasinya karena dipukuli sampai mempertanyakan keberadaannya, kemarahannya karena melihat rekannya terluka, dan kelegaannya karena lolos dari situasi putus asa ke dalam rentetan kata-kata sarkastis ini. Jiwa sang pemakan jiwa bergejolak karena omelan itu, dan api hijau hantu di tubuhnya berkobar liar, yang jelas menandakan bahwa ia akan meledak karena marah. Namun di bawah cahaya langit berbintang yang memurnikan dan keagungan sang Raja Bintang, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan menanggung hinaan yang memalukan itu. Kebenciannya terhadap Dev begitu kuat sehingga bahkan air sungai Netherworld pun tak mampu menghanyutkannya. Si tua Hei berusaha keras mengangkat kepalanya dari lubang yang dalam. Melihat pemandangan ini, ia menyeringai, mulutnya penuh darah. Ia ingin tertawa, tetapi rasa sakitnya memperparah lukanya, sehingga ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara, serak, yang aneh. Naga-naga lain yang terluka juga merasa sangat lega, kata-kata Tuan Dev benar-benar merupakan senjata kebenaran. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang tampak tak terpengaruh oleh perdebatan vulgar Dev. Wajahnya yang pucat tetap tanpa ekspresi saat ia kembali berbicara dengan tenang, menyatakan takdir yang mulia surgawi pemakan jiwa. Keras kepala dan tak termaafkan. Demi bintang-bintang, sucikanlah. Saat dia selesai berbicara, pilar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan dan kokoh. Kekuatan pemurniannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sang pemakan jiwa mengeluarkan ratapan terakhir yang putus asa. Jiwanya, bagaikan es batu yang dilemparkan ke dalam tungku baja, menyusut dan memudar dengan cepat, di ambang pemurnian total dan kembali ke ketiadaan. Semua orang menghela napas lega, pertempuran yang sulit dan brutal ini akhirnya berakhir dengan cara yang tidak terduga. Namun, ketika semua orang mengira situasinya sudah selesai. Boom! Di atas burial abis, di samping celah yang dibuka oleh pilar cahaya bintang. Tanpa peringatan, keretakan spasial lain, lebih dalam dan lebih ganas, terbakar dengan amukan api iblis hitam, secara paksa dirobek oleh kekuatan tirani yang tak tertandingi. Tekanan yang mengerikan, sangat panas, ganas, dan dipenuhi aura kehancuran dan kekacauan, menyapu keluar dari retakan yang baru muncul seperti tsunami, seketika mengencerkan rasa kesucian dan pemurnian yang dibawa oleh pilar cahaya bintang. Bab 5738 berperilaku. Hahaha, roh api, dasar bajingan tua. Kemampuan macam apa yang bisa menindas jiwa yang tersisa? Lawanmu adalah Raja Iblis ini. Suara yang liar dan mendominasi, tampaknya mengandung api iblis yang tak berujung, meledak seperti guntur.
Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa, sebesar gunung dan sepenuhnya terbuat dari api iblis hitam, tiba-tiba muncul dari celah api iblis dan langsung mencengkeram pilar cahaya bintang yang tengah memurnikan Soul Devouring Celestial Venerable. Raja Iblis Api yang membara. Di langit berbintang, sosok Dewa Bintang Roh Api berbicara untuk pertama kalinya, suaranya membawa sedikit nada serius dan marah. Tangan raksasa api iblis bertabrakan hebat dengan pilar cahaya bintang. Tidak terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, hanya erosi dan pemusnahan dahsyat dari dua hukum kekuatan ekstrim. Cahaya bintang mencoba memurnikan api iblis, tetapi api iblis justru membakar cahaya bintang. Untuk sesaat, mereka terjebak dalam kebuntuan. Dev langsung mengerutkan kening saat melihat kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, dan mengumpat dalam hati, sialan, kenapa Raja Iblis ini ada di sini lagi? Kembali ke surga ke-6, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, sang pemakan jiwa pasti sudah dibawa pergi oleh Raja Iblis Api sejak lama. Tepat ketika sang pemakan jiwa tampaknya akan dihancurkan, sang Raja Iblis Api benar-benar muncul kembali. Memanfaatkan kebuntuan ini, Yang Mulia Surgawi Pemakan Jiwa, yang akan dimurnikan sepenuhnya, masih memiliki sedikit kekuatan jiwa primordialnya. Seolah-olah sedang memegang sedotan, ia menjerit tajam. Tiba-tiba terlepas dari sebagian pengekangan cahaya bintang, ia berubah menjadi garis hitam yang hampir tak terlihat dan langsung masuk ke lautan darah mendidih di bawah, menghilang tanpa jejak. Hahaha, aku selamat, aku selamat. Kegembiraan luar biasa sang pemakan jiwa surgawi yang selamat dari malapetaka, ditambah dengan pikiran-pikiran sucinya yang berbisa, samar-samar bergema dari kedalaman lautan darah, penguasa bintang roh api. Dev, dasar bocah nakal. Dan kau sampah. Tunggu saja, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku membalaskan dendam ini. Setelah aku pulih, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menjerumuskan Dev dan pasukan naga, yang baru saja bersantai, kembali putus asa. Api harapan yang baru menyala telah padam oleh kemunculan tiba-tiba sang Raja Iblis. Di langit berbintang, Raja Bintang Roh Api tampak murka terhadap Raja Iblis Api yang telah ikut campur. Li Huo, kamu sudah selesai. Suara Dewa Roh Api dipenuhi dengan kemarahan dingin. Roh Api, dasar orang tua bodoh, cukup omong kosongmu. Aku sudah lama ingin merasakan api murni langit berbintangmu. Beranikah kau melawanku, Raja Iblis dari balik langit? Suara Raja Iblis Api penuh dengan provokasi dan semangat juang. Maumu. Kedua aura agung itu langsung terkunci satu sama lain, dan pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang dan tangan raksasa api iblis secara bersamaan ditarik kembali. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang, dan Dewa Iblis Api di balik celah api iblis, tampaknya telah mencapai semacam kesepahaman diam-diam. Bersamaan dengan itu, mereka berubah menjadi dua lintasan cahaya, satu yang menyilaukan bagaikan galaksi dan yang lainnya segelap matahari iblis, yang seketika merobek penghalang 9 langit dan menghilang ke kedalaman alam semesta yang luas, menuju ke suatu tingkat dunia yang tidak diketahui untuk melancarkan pertempuran besar. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, seolah-olah mereka hanya lewat dan ikut campur dalam sesuatu, lalu seketika itu juga menggeser medan pertempuran akibat permusuhan mereka satu sama lain. Di dalam Abyss of Souls, keheningan dan penindasan yang mematikan sebelumnya langsung kembali. Hanya Dev yang terluka, pasukan naga, sisa jiwa dari Yang Mulia Surgawi Pemakan Jiwa yang baru saja melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui namun ancamannya tetap ada, dan celah spasial yang perlahan menutup yang tersisa. Keputusasaan yang mengikuti harapan seringkali bahkan lebih menyesakan. Menatap burial abis yang kini tenang, Dev merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan jiwanya yang lemah. Ia kemudian menatap rekan-rekannya yang terluka dan lesu, lalu tak kuasa menahan senyum getir di bibirnya. Saudara kedua Raja Iblis Api berkobar, ketika aku menjadi kuat, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Melihat Fire Spirit Star Lord dan Fire Demon Lord telah pergi, Dev berteriak sekeras-kerasnya. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Hei Tua bertanya pada Dev. Kembalilah ke Sekte Surgawi Yama. Setelah Senior Sen dan yang lainnya pulih, kita akan menyelesaikan urusan dengan pemakan jiwa ini. Kita, sebagai kandidat saja, tidak sebanding dengan pemakan jiwa itu. Kata Dev. Baiklah, Hei Tua mengangguk. Dev telah kehilangan ambisi awalnya dan telah dibawa kembali ke dunia nyata oleh Soul Devourer. Meskipun dia memimpin pasukan naga untuk menaklukkan 9 surga, kekuatannya masih belum memadai untuk menghadapi individu yang benar-benar kuat. Ia bahkan berpikir untuk memimpin pasukan naga ke surga ke-36. Memikirkan kembali idenya, Dev merasa itu sangat naif. Seperti orang bodoh. Dia perlu pergi ke Sekte Surgawi Yama untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau mereka bahkan tidak mampu menghadapi Soul Devourer, bagaimana mereka bisa menghadapi Evil Path Palace? Lalu bagaimana dia bisa pergi ke surga ke-10, atau alam yang lebih tinggi lagi? Mereka datang dengan arogan, dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Dev memimpin pasukan naga kembali ke Sekte Surgawi Yama dalam keadaan berantakan. Dia mengumpulkan semua sumber daya, lalu terjun ke menara penindasan iblis untuk berkultivasi. Bab 5739 Dev dipromosikan lagi. Dev memulai kultivasinya yang menggila, memanfaatkan perbedaan aliran waktu di dalam menara dan sumber daya besar yang telah dijarahnya dari surga ke-9.
Pil-pil itu dimurnikan seperti permen, urat-urat spiritualnya langsung diekstraksi dan dilahap, dan berbagai benda aneh yang mengandung fragmen hukum dianalisis dan diserap secara paksa. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap apapun yang dapat diubah menjadi kekuatan. Kekalahan telak dalam pertarungan melawan sang pemakan jiwa bagaikan cambuk yang tak henti-hentinya menyambarnya, membuatnya tak berani mengendur sedikit pun. Ilusi sebelumnya tentang menjadi sangat kuat telah hancur total, digantikan oleh pemahaman yang jelas dan pengejaran yang mendesak terhadap tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu begitu cepat di dalam menara penindas iblis. Beberapa hari kemudian, jauh di dalam menara penindasan iblis, aura kuat tiba-tiba meletus, menimbulkan badai di dalam menara. Dev tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, dan sekilas gambaran kekacauan yang tercipta serta hukum yang lahir dan hancur tampak melintas di kedalaman matanya. Tingkat kultivasinya akhirnya meningkat dari peringkat ke-6 alam manusia abadi ke peringkat ke-7. Meskipun dia hanya meningkat satu peringkat, setelah pertarungan hidup mati dengan sang pemakan jiwa dan periode perenungan ini, dia merasa bahwa kekuatannya, akal sehatnya, serta pemahaman dan penerapan berbagai hukumnya beberapa kali lebih kokoh dan mendalam daripada sebelumnya. Jika dia berhadapan lagi dengan dirinya yang dulu, dia yakin bisa mengalahkannya dalam waktu 10 langkah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat juga datang dari bagian lain menara penindas iblis. Liu Sui adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan. Ia berbakat secara alami, dan dengan sumber daya berlimpah yang diberikan oleh Dev dan lingkungan menara penekan iblis, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ketiga alam abadi surgawi, dan auranya menjadi semakin halus dan seperti dunia lain, samar-samar terhubung dengan keberuntungan gerbang surgawi yang telah dibangun kembali. Segera setelah itu, Yan Nantian dan Shen Xian juga muncul dari pengasingan. Luka-luka Yan Nantian telah sembuh, dan auranya menjadi semakin stabil dan mendalam. Setelah Shen Xian pulih sepenuhnya, auranya menjadi sedalam dan tak terduga seperti jurang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Semua orang menghela napas lega ketika melihat Dev keluar dari pengasingannya dengan selamat dan dengan terobosan dalam kultivasinya. Liu Sui segera melangkah maju, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Dev, kamu baik-baik saja? Apakah lukamu sudah sembuh total? Melihat Liu Sui yang wajahnya memukau dan tatapan matanya yang lembut, Dev merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk, jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang dan bahkan sudah membuat beberapa kemajuan. Pada saat ini, tatapan Shen Xian menyapu Dev, secerca kejutan terpancar di matanya, Tuan Dev, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dari pengalaman ini, dan fondasi Anda menjadi lebih kokoh. Namun, tampaknya ada sedikit kegelisahan pada diri Anda. Baru setelah Shen Xian menunjukkannya, Dev menyadari fluktuasi tak biasa yang berasal dari cincin penyimpanannya, disertai sedikit keluhan dan rasa kesal. Dengan pikirannya, dia membuka cincin penyimpanan itu. Aduh! Sebuah bayangan merah tua melesat keluar dengan tidak sabar dan mendarat di kaki Dev. Itu adalah unicorn api kecil yang sudah lama tidak menampakkan dirinya. Ia mengelus-elus kaki celana Dev dengan kepalanya dengan penuh kasih sayang, tetapi matanya yang cerah penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan, dan ia mengeluarkan suara rintihan pelan, seolah-olah ia sedang menuduh sesuatu. Dev terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, binatang pemakan kecil menemani kilin api kecil di ruang binatang roh cincin penyimpanan. Kini setelah binatang pemakan kecil pergi bersama Raja Iblis Awan Merah yang telah memulihkan tubuh fisiknya, hanya kilin api kecil yang tersisa di cincin penyimpanan. Mengingat sifatnya sebagai binatang yang secara alamiah beruntung, yang menyukai kehangatan dan kegembiraan, ia tentu merasa sangat kesepian dan terkekang, dan tidak ingin lagi tinggal di dalam lingkaran penyimpanan yang terpencil itu. Kilin api, binatang dewa. Seru Yan Nantian kaget. Shen Xian dengan hati-hati mengamati kilin api kecil itu, kilatan cahaya berkelebat di matanya, Tuan Dev, kilin api ini adalah binatang keberuntungan kuno dengan potensi tak terbatas. Ia masih dalam tahap awal dan membutuhkan banyak binatang iblis dan harta langka untuk memberinya makan agar pertumbuhannya lebih cepat. Jika kau bisa mengolahnya, ia pasti akan sangat membantumu di masa depan. Bab 5740 Sang Pemakan Jiwa telah melarikan diri. Mendengar ini, Dev tidak dapat menahan senyum kecut. Memberi makan kilin api. Sumber daya yang ia butuhkan untuk kultivasinya sendiri sangatlah besar, dan pasukan naga merupakan konsumen sumber daya yang bahkan lebih besar lagi. Kini setelah 9 langit terbentuk, sumber daya dibutuhkan di mana-mana untuk penenangan dan pengembangan. Di mana ia bisa menemukan sumber daya tambahan khusus untuk memberi makan makhluk kecil ini? Dia berjongkok, mengelus kepala kilin api kecil yang hangat, lalu berkata tanpa daya, si kecil, bukannya aku tidak ingin membesarkanmu, hanya saja. Bahkan keluarga terkaya pun tidak punya cukup makanan. Si unicorn api kecil tampaknya mengerti kata-kata Dev, mengeluarkan lolongan menyedihkan, dan menjilat di telapak tangan Dev dengan lidah kecilnya. Lalu dia hanya berbaring di kakinya, bertingkah seperti orang tak tahu malu yang berkata, aku tidak mau masuk ke sana, aku akan ikut kemanapun kau pergi. Melihat penampilan kilin api kecil yang cerdas dan menggemaskan, hati Dev melunak. Yah, karena kilin itu tidak mau tinggal di cincin penyimpanan, ia akan menyimpannya. Soal sumber daya, ia akan melakukannya selangkah demi selangkah. Tuan Dev, apa rencana Anda untuk masa depan? Shen Xian bertanya, ekspresinya serius. Mereka semua tahu bahwa ancaman besar sang pemakan jiwa belum teratasi. Dev berdiri,
Tatapannya kembali tajam. Sekarang setelah kita pulih, saatnya kembali ke Laut Darah Netherworld dan membalas dendam pada anjing tua itu, sang pemakan jiwa. Kali ini, kita akan bekerja sama dan tidak memberinya kesempatan lagi. Kali ini, dia tidak akan lagi memiliki rasa percaya diri yang berlebihan atau pikiran untuk bertarung satu lawan satu. Cara yang benar adalah menyatukan kekuatan semua orang dan menyerang dengan kecepatan kilat. Semua orang mengangguk setuju, dan semangat juang mereka pun menyala kembali. Setelah beristirahat sejenak, Dev, Liu Sui, Yan Nantian, dan Shen Xian, 4 prajurit terkuat di 9 langit, bersama Lao Hei, Chen Biking, dan unicorn api kecil yang menempel di bahu Dev, berangkat lagi, langsung menuju Laut Darah Netherworld. Kali ini, mereka sudah mengenal rute tersebut dan langsung menembus Lautan Darah, turun ke Abyss of Soul Boreal. Namun, ketika mereka melangkah ke tempat asing itu lagi, mereka mendapati bahwa tempat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tekanan jiwa yang sangat besar milik Soul Devorari yang menyelimuti seluruh Boreal Abyss telah lenyap tanpa jejak. Cahaya merah tua di langit tampak meredup drastis. Meskipun bau darah dan kebencian masih tercium kuat, fokusnya hilang dan menjadi tersebar dan tak beraturan. Singgasana yang terbuat dari tengkorak masih berdiri, tetapi sekarang kosong. Sang pemakan jiwa telah menghilang. Hati-hati, itu mungkin jebakan. Yan Nantian berkata dengan suara yang dalam, menyebarkan akal sehatnya untuk hati-hati menjelajahi setiap inci ruang. Shen Xian sedikit mengernyit, menghitung dengan jari-jarinya, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, memang tidak ada jejak jiwa aslinya di sini. Sepertinya, dia benar-benar telah pergi. Tepat pada saat itu, cahaya redup perlahan menyinari singgasana tengkorak yang kosong, mengembun menjadi bayangan samar sang pemakan jiwa. Ini bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar gambaran kesadaran ilahi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hehehe, nak, aku tahu kau akan membawa lebih banyak orang, sayang sekali kau terlambat. Suara sang pemakan jiwa, yang dipenuhi kebencian dan sarkasme, terdengar dari gambar tersebut. Saya telah beristirahat di sini selama beberapa hari dan telah memulihkan sebagian energi saya. Kolam di surga ke-9 ini terlalu kecil untuk menampung naga sejati ini. Aku sudah pergi ke surga ke-10 yang lebih tinggi. Kalau kau punya nyali, datanglah dan temui aku di surga ke-10. Aku menunggu kedatanganmu di Sekte Iblis 10.000 jiwa di surga ke-10. Tentu saja, kalau kau tak punya nyali, maka patuhlah dan tetaplah di langit ke-9 ini, tunggu hari di mana aku pulih ke puncakku dan turun ke dunia ini lagi, untuk melahap kalian semua bersama dunia ini. Hahaha. Tawa yang arogan dan provokatif bergema di Abyss of Soul Boreal, dan gambaran kesadaran ilahi yang tertinggal perlahan menghilang. Kelompok itu bertukar pandang dengan bingung, ekspresi mereka berubah muram. Tak disangka, sang pemakan jiwa begitu tegas dan licik. Melihat situasinya tidak baik, ia pun meninggalkan sarang lamanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dan berlari ke surga ke-10 yang lebih tinggi. Bab 5741 menuju surga ke-10. 10 surga, Sekte Iblis 10.000 jiwa. Dev mengulangi nama itu dengan suara rendah, matanya berkedip-kedip. Dia tahu bahwa surga ke-10 jauh lebih unggul daripada surga ke-9, di mana tokoh-tokoh yang kuat jumlahnya banyak, sekte-sektenya banyak, dan peraturan-peraturannya jauh lebih kejam. Shen Xian menatap Dev dan berkata dengan suara berat, Tuan Dev, langit ke-10 bukanlah hal kecil, jauh melampaui langit ke-9. Di antara mereka ada banyak sekali individu kuat, dan para kultivator alam abadi surgawi ada di mana-mana. Sekte Iblis Jiwa Segudang sepertinya bukan tempat yang ramah. Yang mulia pemakan jiwa mungkin akan berkembang pesat di sana. Masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Liu Sui juga tampak khawatir dan menggenggam tangan Dev, surga ke-10 terlalu berbahaya. Aku khawatir kau pergi sendirian. Dev terdiam sejenak, tatapannya menyapu semua orang sebelum akhirnya tak tergoyahkan. Senior Shen, Liu Sui, pikiranku sudah bulat. Suara Dev tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan, pemakan jiwa itu adalah penjahat yang pendendam dan pengkhianat. Dia telah menyatakan bahwa jika aku tidak pergi, dia akan kembali suatu hari nanti, dan 9 langit akan dilanda kekacauan. Momok ini harus dibasmi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, jalanku tak terbatas pada surga ke-9. Dunia yang lebih tinggi dan lawan yang lebih kuatlah yang kukejar. Surga ke-10, aku harus pergi. Dia memandang Shen Xian dan Yan Nantian, Senior Shen, Master Sekte Yan, 9 langit baru saja terbentuk. Mereka tampak menyerah, tetapi sebenarnya, ada arus bawah. Baik Sekte Surgawi Yama maupun Gerbang Surgawi baru membutuhkan kehadiranmu untuk memastikan stabilitas mereka. Pasukan naga juga butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, serta mencerna apa yang telah mereka peroleh kali ini. Lebih penting bagimu untuk tetap di sini daripada ikut denganku ke surga ke-10. Ia kemudian menatap Liu Sui dan berkata lembut, Sui, Gerbang Surgawi baru saja dibangun, dan semuanya perlu dibangun kembali. Kau adalah penguasa Gerbang Surgawi, dan kami tak bisa hidup tanpamu. Lagi pula, masa depan surga ke-10 masih belum pasti, dan aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. Tinggallah di surga ke-9, kembangkan gerbang surgawi, dan tunggu kepulanganku. Akhirnya, ia menatap si tua hitam yang bersemangat dan Chen Biking yang khawatir. Si tua hitam, si kecil hijau, aku mempercayakan pasukan klan naga kepadamu. Bantu Liu Sui menjaga 9 langit, dan pada saat yang sama, tingkatkan kekuatanmu. Setelah aku memantapkan diriku di langit ke-10,
aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Pengaturan Dev jelas, logis, dan dipertimbangkan dengan matang. Meskipun semua orang khawatir, mereka juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Shen Xian menghela napas, menyadari bahwa bujukan tak ada gunanya, dan hanya bisa bersungguh-sungguh berkata, surga ke-10 tidak seperti di sini. Berhati-hatilah dalam segala hal, dan jangan sok pahlawan dalam situasi apapun. Lindungi dirimu sendiri dulu. Yan Nantian menepuk bahu Dev, Tuan Dev, jaga dirimu. Yan Luo Tianzong akan selalu menjadi pendukungmu. Mata indah Liu Sue dipenuhi air mata, dan semua kata-katanya yang tak terucapkan diringkas menjadi satu kalimat, kamu harus kembali dengan selamat. Patua He berkata dengan suara berat, jangan khawatir, Tuan Dev, dengan saya di sini, 9 surga tidak akan kacau. Anda harus segera menetap di sana agar kami bisa datang dan menikmati hidup yang baik bersama Anda. Meskipun Chen Biking tidak banyak bicara, matanya yang dingin penuh dengan instruksi. Dev menyimpan kebaikan semua orang di dalam hatinya dan mengangguk dengan tegas. Tanpa menunda lagi, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan abadinya melonjak, dan tangannya perlahan bergerak di udara. Pemahamannya tentang hukum ruang jauh melampaui rekan-rekannya, dan pada saat ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memanfaatkan kekuatan kehampaan. Bas! Sebuah lorong hampa yang berliku-liku, memancarkan fluktuasi yang tidak stabil, perlahan-lahan dan dengan paksa terkoyak di depannya. Di ujung lain lorong itu terdapat dunia yang kacau dan tidak jelas, memancarkan aura yang bahkan lebih luas dan berbahaya daripada surga ke-9, surga ke-10. Awo! Unicorn api kecil di bahunya tampaknya merasakan sesuatu. Ia mengeluarkan geraman rendah yang tampak gembira namun sedikit gugup, dan cakar kecilnya mencengkeram pakaian Dev dengan erat. Dev berbalik untuk terakhir kalinya, menatap tajam rekan-rekannya dan tanah yang telah diperjuangkannya. Matanya penuh tekad, dan ia tak lagi menyesali apapun. Semuanya, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang ke dalam lorong kehampaan yang bergolak. Kilin kecil yang bernapas api mengikutinya dari dekat. Setelah dia masuk, lorong hampa itu berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum perlahan-lahan menutup dan menghilang. Di dalam burial abis, hanya Shen Xian dan yang lainnya yang tersisa, menatap dalam diam ke tempat Dev menghilang. Bab 5743, Kera Raksasa. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan keraguan di hatinya. Jalan yang kita pilih adalah jalan kita sendiri, dan betapapun sulitnya, kita harus terus maju. Aduh! Sebuah kicauan samar menyadarkannya dari lamunannya. Unicorn api kecil itu menjulurkan kepalanya dari tepi lubang. Sepertinya karena ukurannya yang kecil, ia terlindungi oleh guncangan kekuatan abadi Dev. Luka-lukanya tidak serius, tetapi ia sedikit pusing. Pada saat ini, dia menjilati noda darah di wajah Dev dengan lidah kecilnya, matanya yang besar dipenuhi kekhawatiran. Dev merasakan kehangatan di hatinya dan menepuk kepala kecilnya, si kecil, aku baik-baik saja. Namun kehangatan ini tidak berlangsung lama. Bau busuk tiba-tiba menyeruak dari samping dan belakang, diiringi raungan rendah dan keras. Meskipun Dev terluka parah, naluri bertarungnya tetap ada, dan dia tiba-tiba berbalik. Di sana berdiri seekor kera raksasa, tingginya lebih dari 3 zang, ditutupi bulu kaku berwarna hitam legam, dengan otot-otot menonjol seperti batu gunung. Dengan mata merah darahnya yang terbuka lebar dan cakarnya yang besar yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu, ia menerjang dengan ganas ke arah Dev, yang baru saja bangun dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kera raksasa ini memancarkan aura yang ganas dan memiliki kekuatan yang setara dengan peringkat ketiga alam abadi surgawi. Jelaslah ia adalah penguasa daerah ini, dan menganggap jatuhnya Dev sebagai invasi dan mangsa. Hati-hati! Dev ingin menghunus pedangnya, tetapi tenaga dalamnya melonjak, memperlambat gerakannya sesaat. Pada saat kritis ini, Awu! Unicorn api kecil yang awalnya bertengger di bahu Dev mengeluarkan raungan yang sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya, penuh keagungan dan amarah. Tubuhnya yang kecil langsung memancarkan cahaya merah tua yang menyilaukan, bagaikan matahari kecil, dan melompat dari bahu Dev, dengan sigap menghadapi kera raksasa yang besar itu. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api merah pekat, yang meskipun kecil, mengandung api sejati kilin yang murni, menghanguskan wajah kera raksasa itu. Kera raksasa itu jelas tidak menyangka makhluk kecil ini berani menyerang lebih dulu. Bulunya hangus oleh api, dan kesakitan, ia meraung, memperlambat serangannya, dan mengubah arah cakar raksasanya untuk menyerang kilin api kecil itu. Boom! Meskipun kilin api kecil itu lincah, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ia tersapu oleh angin kencang yang dibawa oleh cakar raksasa itu dan mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang kecil terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak pohon besar, dan jatuh ke tanah. Napasnya langsung melemah, dan sisik-sisik merah tua yang indah di tubuhnya semakin redup. Api kilin. Mata Dev merah. Si unicorn api kecil terluka saat melindunginya. Gelombang kemarahan langsung menghilangkan rasa sakit luar biasa dan kelemahan di tubuhnya. Cedera yang dialami rekannya menyulut keganasan dalam dirinya. Binatang buas! Kau minta mati. Dev meraung dan mengabaikan luka-lukanya, dengan paksa mengaktifkan kekuatan abadi yang tersisa di dalam tubuhnya. Merasakan kemarahan tuannya, pedang pembunuh naga berdengung, dan cahaya pedang dinginnya bersinar sekali lagi. Domain pedang 5 elemen, buka,
Meskipun jangkauannya hanya beberapa kaki, domain pedang 5 warna tetap terbuka seketika, menyelimuti kera raksasa itu. Energi pedang saling bersilangan, dan meskipun kekuatannya sangat berkurang, namun masih tajam. Kera raksasa itu terperangkap dalam wilayah pedang, gerakannya tiba-tiba terhenti. Merasakan energi pedang yang mengiris kulitnya, secercah keterkejutan terpancar di mata merahnya, tetapi yang lebih mengerikan, keganasan. Ia meraung, mengayunkan cakarnya yang besar, mencoba untuk merobek-robek wilayah terkutuk ini dengan kekuatan kasar. Waktu melambat. Meski merasakan sakit yang amat sangat di jiwanya, Dev mengaktifkan hukum waktu sekali lagi. Pergerakan kera raksasa itu tampak melambat sesaat. Sekarang, mati. Dev menggerakkan pedangnya, menyatu dengannya, berubah menjadi sosok menakjubkan yang membelah langit. Dengan tekad yang teguh dan niat membunuh yang dingin, pedang pembunuh naga menembus tenggorokan kera raksasa yang relatif rentan dengan presisi yang tak tertandingi. Puff! Darah muncrat keluar. Tubuh kera raksasa itu tiba-tiba membeku. Ia menatap tak percaya pada pedang panjang dingin yang menusuk tenggorokannya, mengeluarkan suara mendesis. Keganasan dan warna merah di matanya segera memudar, digantikan oleh rasa takut dan putus asa. Bab 5744, Penaklukan. Akhirnya, tubuhnya yang seperti gunung itu jatuh ke tanah, mengguncang bumi. Dev, bersandar pada pedangnya, berlutut dengan satu kaki, terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Serangan pedang ini hampir menguras sedikit tenaga yang baru saja pulih, dan luka-lukanya tampak semakin parah. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan bergegas menuju unicorn api kecil itu, dengan hati-hati mengambilnya dan mengalirkan energi abadi murni ke dalamnya. Untungnya, Qilin, sebagai binatang pembawa keberuntungan, memiliki vitalitas yang luar biasa. Ia hanya terluka akibat guncangan tersebut, tetapi di bawah nutrisi kekuatan abadi Dev, ia dengan cepat pulih dan dengan penuh kasih sayang mengusap telapak tangan Dev, meskipun masih agak lesu. Melihat kera raksasa di bawah kakinya, hati Dev tergerak. Ia baru di daerah itu, tidak tahu apa-apa tentang daerah itu, dan masih dalam pemulihan dari cederanya. Ia sangat membutuhkan pemandu dan alat transportasi. Kera raksasa ini cukup kuat dan seharusnya sangat familiar dengan tempat ini. Ia mencoba berkomunikasi dengan rohnya, menyampaikan niatnya untuk menaklukkan musuh. Akan tetapi, meskipun kera raksasa itu sudah diambang kematian, sorot matanya masih memancarkan kilatan menantang dan ia mengeluarkan geraman rendah yang mengancam, jelas bertekad untuk mati daripada menyerah. Dev sedikit mengernyit, lalu kilatan kemasan terpancar di matanya. Ia tak lagi menekan kekuatan naga suci di dalam tubuhnya, yang berasal dari darah keluarga kerajaan naga. Kekuatan naga yang agung, kuno, dan agung, bagaikan kaisar yang sedang tidur dan terbangun, perlahan memancar dari tubuhnya. Kekuatan penindas ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, melainkan bertindak langsung pada jiwa dan sumber garis keturunan seseorang. Hal ini terutama menakutkan bagi binatang iblis. Kera raksasa yang tadinya sombong itu gemetar hebat saat merasakan kekuatan naga. Itu adalah kekalahan telak dalam hidup, ketakutan naluriah kaum inferior menghadapi kaisar superior. Kilatan tajam di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman dan kepasrahan yang tak terbatas. Ia mencoba menundukkan kepala dan meratap pilu, menandakan kepasrahannya. Dev mengusir aura naganya, berjalan ke kepala kera raksasa itu, meletakkan tangannya di dahinya, dan menyampaikan perintah melalui pikiran ilahi, "Tunduklah padaku, bawa aku pergi dari hutan ini, dan aku akan mengampuni nyawamu." Si kera raksasa tak lagi melawan dan dengan patuh menundukkan kepalanya, tanda ia menerima. Dev menghela napas lega, menutup luka di tenggorokan kera raksasa itu dan menyelamatkan nyawanya. Dia membalikkan badan dan menaiki punggung kera raksasa yang lebar dan berbentuk seperti platform, lalu menempatkan unicorn api kecil di depannya. Berjalan. Kera raksasa itu menggeram pelan, berdiri, dan memulai perjalanannya yang sulit melalui hutan purba yang luas. Duduk di punggung kera raksasa, Dev akhirnya memiliki kesempatan untuk dengan hati-hati memeriksa tanah yang tidak dikenal ini. Hutan itu luar biasa tua, beberapa pohon tua begitu lebat sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya, dan tajuknya menghalangi sinar matahari. Hutan itu remang-remang, dipenuhi aroma lembab dedaunan yang membusuk dan aura roh kayu yang kaya, tetapi juga menyembunyikan pertanda buruk yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, tak jauh dari situ, seekor buaya berbisa yang ditutupi lendir dan sisik, yang bersembunyi di rawa, tiba-tiba melompat keluar dan membuka mulutnya yang besar penuh taring untuk menggigit kaki depan kera raksasa itu. Buaya berbisa ini kira-kira berada pada peringkat pertama alam dewa surgawi, dan bisanya sangat kuat. Tanpa perintah apapun dari Dev, kera raksasa di bawahnya meraung dan mengangkat kaki besar lainnya, menghentakkan kaki ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Boom! Bumi bergetar hebat, dan buaya berbisa itu hancur menjadi bubur berdarah. Dengan lambaian tangannya, Dev menggunakan kekuatan abadi untuk merebut saripati daging dan darah yang relatif murni dari buaya berbisa dan inti dalam yang mengandung racun dan kekuatan elemen air, dan menyerahkannya kepada unicorn api kecil. Mata unicorn api kecil itu menyala, lalu ia menjerit kegirangan sebelum membuka mulutnya untuk melahap dan menyerap energi tersebut. Sisiknya tampak kembali berkilau, dan semangatnya tampak lebih bersemangat. Ini baru permulaan. Hutan monster yang luas ini penuh dengan bahaya. Mereka bertemu sekawanan serigala bertaring darah bertaring tajam, yang disapu Dev dengan hujan pedang jarak jauh.
Inti dan darah sang Raja Serigala menjadi makanan bagi unicorn api kecil itu. Bersambung.